Uh, dalam mengawali kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terusnya yang terhormat Bapak Dekan FMIPA Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Syukri Arif M.Eng. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Andalas. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan FMIPA. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi S2 dan S3 di lingkungan Universitas FMIPA Universitas Andalas. Selanjutnya pada saudara mahasiswa baru FMIPA Universitas Andalas, selamat bergabung dalam acara pertemuan atau penyambutan mahasiswa baru Universitas Andalas. Oke, selanjutnya marilah kita dengarkan atas sambutan dari Bapak Dekan tentang pengenalan pengenalan mahasiswa baru dan sebagainya yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dekan oleh Bapak Profesor Dr. Syukri Arif. Pada Bapak Dekan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa mawala. Ungkapan puji dan syukur kita pada Allah SWT pada pagi yang di Padang cukup sejuk nih, mendung sedikit. Kita bisa bertemu di tatap maya ini ya, bertatapan tapi secara maya dalam bentuk Zoom meeting dalam rangka pengenalan dan penyambutan, penyambutan dan pengenalan Fakultas MIPA dan jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Andalas. Semoga dengan syukurnya kita bisa menambah ketaatan kita dan menambah kesehatan kita juga, karena Allah kalau kita bersyukur Allah akan berikan tambahan-tambahan nikmat yang lain. Semoga kita semua terpelihara dalam kesehatan dan dalam hal-hal lainnya yang menjaga kehidupan kita lebih baik ke depan. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati ketua wakil-wakil dekan, ada wakil dekan 1, 2 kayaknya lagi keluar, dan wakil dekan 3. Seterusnya juga kepada ketua-ketua jurusan dan ketua-ketua program studi S2 dan S3 di lingkungan FMIPA. Seterusnya juga yang saya hormati koordinator dan subkoordinator di lingkungan FMIPA, dan yang teristimewa buat mahasiswa baru pasca sarjana S2 dan S3 di lingkungan FMIPA yang saya cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sengaja membuat acara seperti ini yang sepertinya sebelumnya belum pernah kita lakukan level fakultas. Dan itu di UNAN juga jarang dilakukan. Kita ingin di awal-awal ini kalau bisa kita saling mengenal lebih baik, sehingga dengan pengenalan yang lebih baik membuat suasana pembelajaran pun nanti akan lebih baik, ya. Apa yang mau dilakukan dan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana nanti mulai perkuliahan ini sampai selesai apa nanti kita kenalkan. Sehingga saya berharap dengan pengenalan seperti ini para mahasiswa dari awal sudah mengenal lebih jauh, sudah punya target-target yang lebih tepat, dan sudah punya perencanaan yang sesuai dengan kondisi dan persiapannya sendiri.
Maka untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kehadiran kita semuanya untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kemudian kalau secara umum mungkin saya enggak kalau saya share sedikit tentang profil MIPA, rasanya sebagian besar sudah mengenal, saya rasa, di mana kita yang di FMIPA terdiri atas wakil-wakil dekan, kemudian ada sub koordinator dan sub koordinator, kemudian lanjutkan dengan ketua-ketua jurusan, dan kita termasuk fakultas yang punya jurusan dan punya prodi, ya. Dan semuanya di UNAN yang seperti itu. Jadi kita ada jenjang jurusan dan biologi dan koprodi. Artinya apa? Nanti berurusannya banyak kebijakan juga, ada kebijakan fakultas dan ada kebijakan jurusan, ya. Dan itu perlu nanti dipahami dan diskusikan, dan tempat di mana jalur-jalurnya dengan program seperti ini bisa lebih jelas tentunya. Kemudian yang lain yang mau saya sampaikan, secara umum mungkin pertama, prinsipnya kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan FMIPA. Ya. Kita bersyukur sekali. Pasca kita termasuk pasca yang stabil dan unggul, ya. Stabil dalam artian kita termasuk S2 dan S3 yang selalu masuknya jelas dan keluarnya ada terus, ya, jelas juga, ya. Ini yang perlu dipahami supaya ada juga mungkin beberapa pasca yang ada Pameo masuknya mudah, keluarnya susah. Kita tidak seperti itu, ya. Jadi kita bersyukur sekali, apalagi banyak di motori juga nih tahun ini, fast track kita cukup banyak, yaitu mahasiswa yang S1 langsung ke S2. Ini tentu akan memberi semangat dan motivasi sendiri juga buat mahasiswa-mahasiswa reguler lainnya, ya, karena diiringi dengan yang relatif muda, semangatnya muda, belajarnya semangat, tentu kita berharap ada berdampak kepada yang senior-seniornya, ya, yang seniornya yang melanjutkan studi. Maka untuk itu perlu kita perkenalkan nanti lebih dalam nanti di jurusan apa yang atau di prodi, apa yang dibutuhkan dan apa yang disyaratkan untuk bisa mencapai penyelesaian studi yang baik. Beberapa aturan-aturan mungkin nanti akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1. Sekarang untuk S2, S3 juga ada pantauan pertengahnya, evaluasi pertengahan. Kalau S1 biasanya dievaluasi semester 4. Apabila IPK-nya rendah atau kehadirannya nilai E-nya atau apanya, itu ada pantauan saat semester 4. Maka S2 pun dan S3 sesuai peraturan rektor juga kita pantau sekarang ini. Ya. Ada di S3 contohnya kalau belum melaksanakan istilahnya proposal atau prelim pada semester tertentu, nanti akan dijelaskan oleh ketua-ketua prodinya, maka juga akan dapat kepastian apakah di DO atau tidak, ya. Kalau dulu enggak, kalau dulu hanya di ujung saja dievaluasi, setelah 14 semester enggak tamat di DO, itu dulu. Sekarang kita harapkan dan ada pantauan lebih di tengahnya ada, supaya jangan terlalai, ya, jangan terlalai. Karena khusus untuk S3 khususnya sering terlalai karena sebagian besar yang S3 ini sudah bekerja.
dengan beban kerja yang ada, dengan kesibukan yang banyak, biasanya sering membuat lalai untuk melanjutkan studi. Maka untuk itu sebenarnya kita pun di FMIPA jurusan terutama Prodi S3 Biologi dan Kimia itu sudah mengakomodasi itu dengan membuat pola yang lebih sederhana sebenarnya dalam bentuk by research ya. Perkuliahan sangat terbatas, tidak banyak. Paling berapa 1-2 mata kuliah atau 3 mata kuliah paling banyak mungkin. Tapi setelah itu mahasiswa lah yang menentukan. Ya. Mahasiswa dan pembimbing lah yang menentukan. Sekali lagi, pembimbing dan mahasiswa lah yang menentukan ke depannya. Maka untuk itu saya berharap mudah-mudahan nanti jangan sampai melebihi masa studi. Ya. Diharapkan, saya berharap sekali S2 tuh kalau bisa 2 tahun tamat lah ya. S3 tuh 3 tahun tamat lah. Jangan suka menambah-nambah waktu, karena menambah waktu menambah biaya, menambah kesibukan, menambah rugi kita. Maka untuk itu nanti melalui prodi nanti saya harapkan bisa lebih maksimal. Kemudian yang kedua, kita paham betul luaran S2 dan S3 kita, yaitu adanya publikasi. Ya, ini kunci betul itu ya, tolong ini diperhatikan. Publikasi itu secara prinsip tidak sulit, selama kita punya data dan bekerja ya. Kalau tidak ada data ya susah. Tapi kalau ada data dan kita bekerja, publikasi mudah. Kita di FMIPA semua jurusan sudah memiliki jurnal terakreditasi SINTA. Jadi semua S2 secara prinsip sudah aman. Di tempat kita saja publikasi, insya Allah sudah selesai kita. Ya, karena syarat untuk menyelesaikan studi S2 ada publikasi minimal di jurnal SINTA. Dan lebih bagus lagi di jurnal internasional untuk S2. Sementara untuk S3, kita juga menyarankan di atas SINTA kalau untuk S3. Dan Indonesia sekarang sudah banyak juga jurnal-jurnal Scopusnya, ya. Yang biasanya kita yang paling sederhana jurnal internasional itu ukurannya di Scopus. Nah, maka untuk itu tolong bagi mahasiswa S3 nantinya atau S2 dari awal nanti silakan diskusi dengan prodi sudah memiliki pembimbing atau promotor. Sudah mulai berdiskusi rancangan riset dan studi ke depan itu bagaimana, ya, sehingga dari awal sudah kita cicil dan kurikulum pun kita siapkan, yaitu seperti metodologi penelitian atau sejenisnya itu dipercepat sekarang. Artinya kita sudah siapkan perangkat untuk mencapai luaran yang terbaik, ya. Kurikulumnya dipercepat, metodologi, kemudian pembimbingnya sudah awal-awal kita sudah kasih tahu. Kemudian untuk tempat publikasinya, kalau dia publikasi sudah kita bantu dan fasilitasi. Dan sekarang juga Universitas Andalas memfasilitasi. Jadi melalui dosen pembimbingnya nanti umpamanya kalau yang bukan dari UNAN, itu bisa minta terjemahkan, translating, ya, ditranslate ke bahasa Inggris melalui UPT Bahasa. Dan sampai saat ini masih gratis. Kalau ingin dipublikasi di internasional. Jadi mahasiswa S3 khususnya, kalau ragu bahasa Inggrisnya tidak apa-apa, buat bahasa Indonesia dengan baik. Nanti ada tim yang UPT Bahasa akan menerjemahkan. Dan itu sudah banyak dan terbantu kita dalam hal terjemahan dan proofreading dari unit yang ada di Universitas Andalas UPT Bahasa. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan juga para mahasiswa semua, kita sering dan banyak melakukan webinar atau apalagi kondisi saat ini ya di pandemi ini yang bertemakan
tema-tema yang menarik mungkin, terutama dalam hal bagaimana menulis dan mempublikasikan. Itu banyak sekali kita lakukan di UNAN. Begitu juga dengan tema-tema keilmuan, ya, tema-tema keilmuan. Makanya saya berharap mahasiswa hadirilah itu, aktif di sana, ikuti itu. Karena dengan mengikuti itu terbantu sekali ya, terbantu kita dalam menyiapkan dan menyelesaikan studi kita. Itu hal-hal yang rasanya penting saya sampaikan saat ini. Kemudian yang terakhir, untuk informasi saja, alhamdulillah UNAN mulai terhitung 31 Agustus kemarin keluar PP, peraturan pemerintah terkait dengan statuta tahunan menjadi dari BLU berubah menjadi PTN BH. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum, seperti 12 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita yang ke-13 atau ke-14 antara itulah. Kita yang ke-13 nggak salah. UNAN. Artinya apa? Ini peluang buat kita lebih mandiri, lebih bisa mengembangkan diri, dan lebih bisa mengelola lebih maksimal lagi diri kita. Ya, maka untuk itu manfaatkan juga ini, terutama dalam hal kolaborasi tentunya ya. Kerjasama sangat didukung sekali sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu atau mahasiswa semuanya punya jaringan, sampaikan ke dosen. Saya mau atau ajak kerjasama di sana, ya. Terutama yang di kampus-kampus juga boleh. Misalnya kampusnya di mana, bisa nggak kita bekerja sama dan seterusnya. Itu tolong diingatkan itu dan dimaksimalkan, ya. Karena zaman sekarang zamannya hidup harus bekerja sama. Nggak bisa hidup kita sendiri-sendiri. Nggak ada hebat-hebat sendiri sekarang. Kita hebat terus bersama. Maka kolaborasi bersama menjadi suatu hal keharusan dan harus kita jalin bersama-sama, ya. Kalau seandainya butuh MOU, butuh perjanjian kerjasama, lapor ke fakultas, kita siap. Nanti WD1 akan memfasilitasi. Jadi untuk itu, saya berharap sekali mulai angkatan ini kita sudah mulai terbuka ini, mulai ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya berharap ke depan membuat kualitas kita makin meningkat, ya. Kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, serta upaya-upaya peningkatan itu akan bisa kita capai dengan era keterbukaan dan kejelasan saat ini. Kita makin terbuka, makin jelas, informasi makin banyak, beda dengan dulu. Kalau dulu susah mencari informasi, sekarang banyak sekali. Untuk itu sekali lagi, semuanya terpulang kepada para mahasiswa. Aktiflah, cari informasi, bangun komunikasi, baik itu dengan dosen-dosen ataupun pengelola, baik itu tenaga kependidikan di jurusan maupun dengan ketua-ketua prodinya. Itu penting sekali kita jaga komunikasi. Jangan ada kasus, saya dulu lama jadi wakil direktur di Pasca. Tidak semuanya kadang-kadang salah dosen. Banyak juga mahasiswa yang melalaikan diri. Dosen juga ada juga yang terlibat untuk melalaikan mahasiswanya. Maka untuk itu kuncinya adalah mahasiswa dulu, rajin berkomunikasi, sampaikan dan laporkan apa yang sudah dilakukan, karena tidak semua dosen, ya, tidak semua dosen punya kegiatan pertemuan rutin dengan mahasiswa bimbingannya. Ada dosen yang memang punya pertemuan mingguan, 2 mingguan atau bulanan, tetapi banyak juga dosen yang tidak melakukan itu. Maka untuk itu kita mahasiswa yang aktif, ya. Kita mahasiswa aktif yang siap untuk bisa bekerja sama kita ke depan. Baik, saya rasa itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti penjelasan detail dengan aturan akademik akan disampaikan oleh WD1 dan aturan detail tentang kurikulum dan perjalanan pendidikan bagaimana menyelesaikan studi serta kendala-kendala proses yang detail juga akan disampaikan oleh jurusan dan ketua prodinya nanti. Itu saja barangkali. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Pasca Sarjana FMIPA Universitas Andalas. Semoga semuanya bisa sukses dan lancar studinya, dan yang tak kalah penting berkontribusi untuk
kemajuan bangsa. Itu saja barangkali. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan oleh Bapak Dekan dan pengenalan MIPA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya itu penjelasan seputar ketentuan akademik yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 yaitu Dr. Mahdi Pansahwan. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, makasih Pak Sos. Sudah kelihatan ya Pak Sos ya? Sudah jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Profesor Toskri Arif, dan Bapak WD2, Bapak WD3, Bapak Ibu Kajur dan Sekjur, kemudian Kaprodi S2 dan S3, kemudian juga Tendek yang hadir pada hari ini, dan teristimewa kepada mahasiswa baru pasca sarjana FMIPA tahun 2021. Pertama kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas MIPA. Ini adalah acara yang kita angkat mungkin pertama kali gitu ya, tadi seperti yang oleh Pak Dekan untuk mahasiswa pasca ini. Jadi acara ini kita angkat tujuannya memang untuk memberikan pemahaman, memberikan penyamaan gitu ya dalam memahami aturan-aturan yang berlaku ya, terutama aturan akademik. Karena pengalaman kami, ya, pengalaman yang sudah itu banyak ternyata mahasiswa ini ya dia tidak membaca, tidak tahu aturan-aturan itu, sehingga itu akan berdampak pada kelancaran ya, studinya sendiri. Dan kami juga mohon maaf ini baru diadakan hari ini ya, sudah berjalan kuliah seminggu, tapi baru diadakan hari ini karena memang waktu yang kita setting itu untuk yang minggu kemarin itu kan untuk bakti mahasiswa S1. Ya, kita susah juga mencari waktu kapan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari acara ini ya dalam rangka penyambutan mahasiswa baru pasca sarjana. Baik, mahasiswa baru, mungkin saya beberapa ada yang saya panggil dengan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Sebelum saya sampaikan tentang ketentuan akademik yang berlaku secara seragam gitu ya, secara sama semua UNAN. Saya mungkin menyampaikan juga ini ada kegiatan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kita juga ada kegiatan mahasiswa pasca sarjana. Dan ini sudah kita rintis sejak tahun ini gitu ya. Jadi mungkin ada yang tahu ya acara MIPA Share yang kita angkat dulu ketika bulan Ramadan, itu masing-masing setiap jurusan, nah itu yang mengangkat atau yang menggelar panitianya adalah dari perwakilan mahasiswa pasca. Jadi ini murni memang kegiatan yang kita berikan kesempatan pada mahasiswa pasca untuk berkontribusi mengangkat acara ini. Nah, kami harapkan juga pada mahasiswa pasca yang baru ini juga nanti tentu akan bergulir gitu ya regenerasinya, maka kami harapkan juga bisa dapat juga aktif ya dalam mengangkat acara-acara ilmiah seperti ini. Nanti mungkin akan lebih jelas, akan dijelaskan juga oleh Pak WD3 gitu ya, karena juga bagian dari kemahasiswaan. Kemudian juga sampaikan kepada Dekan, jurnal kita itu sudah terakreditasi nasional semuanya ya. Malah yang dari kimia itu sudah Sinta 2, kemudian yang dari fisika, biologi dan kimia juga sudah DOAJ. Jadi untuk publikasi sebetulnya ini sangat bagus sekali ya, sangat besar sekali kesempatan Anda untuk bisa submit sini ya, karena syarat publikasi kan itu adalah syarat untuk wisuda ya. Jadi bisa nanti bisa digunakan lah ya jurnal yang sudah kita punya ini. Baik Bapak Ibu dan saudara semua mahasiswa pasca, untuk
ketentuan akademik sebetulnya ada dua dokumen yang mesti harus dibaca dan dipahami. Yang pertama itu adalah peraturan akademik program pascasarjana UNAN yang baru saja diterbitkan tahun ini, dan kemudian kalender akademik ya. Yang lain barangkali juga sudah tahu berarti ya, karena sudah mengikuti juga ini kan kuliah S1 ya. Ini bisa di-download di web ini gitu ya. Nah, ada lagi sebetulnya peraturan dekan tentang khusus lebih spesifik ya tentang program S2 dan program S3 ini. Tapi karena peraturan pasca ini baru saja keluar ya, maka kita belum sempat memperbaharuinya ya. Maka ini akan kita perbaharui, dan ketika ini sudah perbaharui nanti akan di-share juga kepada mahasiswa semua. Tapi paling tidak sekarang yang menjadi acuan utama adalah yang ini ya, peraturan akademik dari UNAN untuk pascasarjana. Jadi apa yang kami sampaikan ini sebetulnya adalah apa-apa yang telah tertulis dalam peraturan ini. Jadi silakan nanti dibaca lebih detail, lebih teliti gitu ya. Adapun yang kami sampaikan ini hanyalah hal-hal yang barangkali memang perlu untuk menjadi penekanan ya di perkuliahan nantinya. Oke, kalau magister dan doktor itu programnya sudah tahu kita ya. Kalau program magister itu 4 semester gitu ya. Dia dirancang normal atau 2 tahun dengan SKS 36 minimal, dan dengan masa belajar maksimal 4 tahun. Ya, ini perlu diingat ya. Jadi kalau sudah lebih 4 tahun tidak bisa lagi lanjut di program S2. Sedangkan doktor itu dirancang dengan normalnya adalah 6 semester atau 3 tahun dengan pembelajar paling sedikit 42 SKS dan dengan masa belajar paling lama 7 tahun. Ya. Kurikulum dan jumlah SKS di setiap prodi nanti akan dijelaskan lebih detail ya di acara prodi nantinya. Ini kira-kira secara umum gambarannya, dan juga masing-masing prodi juga punya peminatan ya, atau kelompok keahlian gitu ya. Nanti barangkali akan dijelaskan lebih detail di acara prodi nantinya. Kemudian untuk range atau interval nilai ya, ini kita pakai seperti ini, barangkali dari UNAN ya itu sudah tahu. Yang dari luar UNAN barangkali ini perlu untuk dicermati ya. Jadi kategori A, A-, B+, dan seterusnya itu adalah seperti ini ya. Berapa angka mutunya ya juga ini silakan nanti dipahami. Saya pikir menghitung IPK segala macam ya itu kan sudah tahu ya, karena sudah sama juga dengan S1 kan. Nah, kemudian status mahasiswa itu bisa jadi terdaftar atau tidak terdaftar dalam 1 semester atau BSS gitu ya. Nah, tentu mahasiswa wajib ya melakukan pendaftaran ulang ya setiap semester gitu ya, sesuai dengan jadwal akademik yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kalau tidak mendaftar ulang selama 2 semester berturut-turut ya, itu kita otomatis dalam sistem itu nanti dinyatakan sebagai mengundurkan diri ya sebagai mahasiswa. Jadi mohon diperhatikan betul, jangan sampai tidak daftar ulang gitu ya selama 2 semester berturut-turut. Kemudian BSS itu hanya bisa, atau berhenti studi sementara hanya bisa dilakukan sebanyak-banyaknya 2 semester dan dapat diajukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif selama 2 semester. Jadi baru bisa diajukan pada tahun kedua. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah BSS itu dihitung ya sebagai masa studi. Kemudian bagi yang BSS tidak dikenakan pembayaran UKT, dan tentunya tidak diperkenankan mengikuti kegiatan aktivitas akademik. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan juga untuk bisa diperhatikan betul, dan ini yang seringkali agak lalai gitu ya, beberapa pengalaman yang sudah. Jadi evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa S2 itu kita lakukan pada akhir semester 3 dan 7 ya. Nanti akan dilihat nanti di akhir semester 3 dan 7 itu bagaimana perkembangan IPK-nya gitu ya. Kemudian sudah berapa SKS yang diambil dan segala macamnya. Nah, mahasiswa itu dikatakan atau dinyatakan drop out atau DO ya apabila
terpenuhi syarat ini gitu ya. Terpenuhi kriteria seperti ini. Jadi pada akhir semester 4 itu kalau IPK-nya kurang dari 2,75, nah itu akan DO gitu ya. Nah, kemudian itu yang semester 4. Nah, kemudian kalau semester 8 artinya kan sudah di tahun ke-4 ya. Nah, itu akan di DO juga apabila tidak selesai dia beban belajarnya sesuai kurikulum dan IPK atau IPK-nya kurang dari 3. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Kemudian karena di sini ada juga mahasiswa program fast track, maka juga disampaikan di sini bahwa evaluasi kemajuan mahasiswa program fast track itu dilakukan pada akhir semester 2. Ya, karena di program fast track itu sistemnya atau waktunya adalah 4 tahun di S1, 1 tahun di S2 gitu ya, dan dapat diperpanjang 1 semester gitu ya. Nah, jadi makanya di semester kedua ketika sudah statusnya S2 itu nanti akan dievaluasi. Nah, kalau pada akhir semester 3 yang ini terjadi gitu ya, itu akan dinyatakan DO. Jadi tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum jelas ya, atau IPK-nya kurang dari 3. Nah, ini juga mohon diperhatikan untuk mahasiswa yang baru saja barangkali sudah berstatus S2 ya, yang mahasiswa fast track. Jadi agak beda ininya ya, evaluasinya untuk yang mahasiswa reguler. Kemudian untuk yang program doktor, evaluasinya akan dilakukan pada akhir semester 3 dan 12 ya. Jadi kriterianya nanti kalau misalnya kalau dinyatakan DO itu apabila pada akhir semester 4 ya, jadi pada tahun kedua berarti ya, itu belum menyelesaikan beban belajar pada semester 1 dan 2. Kemudian belum lulus ujian kualifikasi atau prelim. Atau nih. Jadi salah satu saja ini terpenuhi berlaku maka masuk kriteria DO. Atau IPK-nya kurang dari 3,5. Ya, itu pada tahun kedua. Nah, pada tahun ke-7 apabila tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum atau IPK-nya kurang dari 3,25. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan ya. Ini sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku sekarang. Kemudian untuk pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa S2 ya, itu pembimbingnya itu maksimal 2 orang. Ya, terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping ya. Kalau di doktor kita mengenal promotor dan co-promotor. Kemudian beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan disertasi dan tesis ini adalah 10 orang ya, paling banyak. Itu termasuk hitungannya juga termasuk mereka yang membimbing S1, ya, S2 dan S3 ya pada waktu berjalan. Nah, jadi mohon juga diperhatikan nanti Kaprodi juga barangkali ini bisa betul-betul dilihat ya apakah masih kurang 10 atau sudah 10 atau lebih ya, itu bisa di monitor. Seterusnya kurikulum program magister ini dirancang melalui perkuliahan dan penelitian ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi beban normal mahasiswa S2 per semester itu adalah 12 SKS sebetulnya. Normalnya ya 12 SKS. Dan bisa maksimal sampai 16 SKS apabila indeks prestasi semester sebelumnya itu mencapai minimal 3,5. Ya. Ini kalau IPS-nya 3,5 atau lebih ya, pada semester sebelumnya, maka bisa mengambil sampai 16 SKS. Tapi tidak bisa lebih, gitu ya. Ini yang reguler ya. Nah, adapun untuk fast track, karena di S1 diatur sampai 24 kan ya, SKS-nya maksimal. Kalau ya IPS-nya juga ada juga ya kriterianya. Nah, sementara di S2 seperti ini. Jadi kita pertengahan gitulah ya, pertengahan untuk yang fast track. Jadi antara 20 atau 22 SKS itu maksimal lah. Kita belum tetapkan yang mana yang persisnya ya, karena MBKM yang berlaku sekarang itu juga menjadi
faktor juga bagi kita untuk mengubah panduan yang lama ya. Jadi 20 atau 22 SKS untuk yang fast track ya maksimal bisa diambil. Kemudian untuk perkuliahan itu jadi atas mata kuliah wajib dan pilihan ya biasa saja. Kemudian penelitian juga biasa saja. Ya ini tidak terlalu ini ya, ini sesuai yang biasa saja. Kemudian nanti silakan nanti diinilah ya, nanti dieksplor nanti di program studi bagaimana ya. Ada TA1 misalnya, ada TA2 dan seterusnya. Kemudian untuk program doktor, kurikulumnya itu dirancang melalui perkuliahan dan riset ya, atau by research ya. Jadi yang seperti Pak Dekan ada yang by course atau campuran, ada yang by research murni. Nah, dengan tahapannya kedua-duanya seperti ini ya. Pertama tahap prakualifikasi, yang kedua tahap calon doktor. Nah, tahap prakualifikasi untuk program doktor ini melalui perkuliahan dan riset itu maksimal 2 semester. Ya, setahun ya. Jadi terdiri atas perkuliahan dan nanti ada ujian ya. Ujian prakualifikasi atau prelim. Kemudian beban belajar tahap prakualifikasi dan tahap calon doktor ditetapkan oleh program studi. Nanti silakan ditanyakan lebih lanjut. Kemudian ujian prakualifikasi atau prelim itu wajib lulus ya sebagai prasyarat untuk melanjutkan tahap calon doktor. Nah, tahap calon doktor mencakup yang ini semua ya. Adapun SKS-nya itu berapa SKS ini dan seterusnya itu nanti akan ditetapkan oleh program studi ya, nanti akan dibahas oleh program studi. Kemudian publikasi hasil penelitian itu wajib ya. Nanti untuk program doktor minimal satu artikel pada jurnal internasional bereputasi. Definisi bereputasi juga bisa nanti dilihat ya di aturan akademiknya. Mungkin nanti akan dieksplor lebih lanjut oleh jurusan nantinya. Kemudian untuk perbaikan nilai boleh mengulang ya nanti. Kalau misalnya memang nilainya masih kurang, tapi yang dipakai adalah nilai yang terakhir. Ya. Dan setiap mata kuliah yang telah diambil ya, itu tidak dapat lagi dihilangkan, ya. Termasuk juga pilihan, ya, tidak bisa dihilangkan. Jadi akan tetap tercantum semuanya yang diambil itu di transkrip. Nah, jadi memang juga diperhatikan nih, kalau sudah diambil ya berarti harus betul dimaksimalkan gitu ya hasilnya. Kemudian juga kami sampaikan juga tentang PA itu ya. Ini juga mungkin sama saja dengan di S1 ya. Tentang PA. Cuman bedanya sekarang untuk S2 kalau sebelum mendapat pembimbing tugas akhir itu PA-nya itu langsung dihandle oleh ketua program studi ya. Nah, nanti kalau sudah dapat pembimbing, sudah ada SK-nya, maka nanti akan dilanjutkan oleh pembimbing pertama atau promotor kalau untuk yang doktor. Ya, apa saja ininya kewajiban dosen PA ya bisa nanti dibaca saja ya, itu sama saja dengan D1. Kemudian diseminasi hasil penelitian tesis. Nah, ini mahasiswa yang akan akan ujian akhir ya. Akan sidang itu mereka harus memenuhi syarat ini ya. Tapi ini ada tanda bintang ya, nanti saya jelaskan. Jadi pertama artikelnya itu terbit di Proceeding International Trade Index ya. Yang kedua artikelnya itu sudah terima atau accepted pada Jurnal Ilmiah Nasional Terorganisasi nomor 4. Yang ketiga artikel diterima ya, dengan status accepted ya atau valid proof untuk diterbitkan pada Jurnal Internasional Trade Index ya, minimal Copernicus atau CABI. Dan ketiga ini nanti ya, ini kan atau ya bisa jadi salah satunya bisa terpenuhi. Itu jadi persyarat untuk wisuda. Nah, tetapi ini perlu diberi garis catatan gitu ya, garis bawah bahwa ini sebetulnya untuk mahasiswa S2 ini sebetulnya bisa jadi akan menghambat ya, akan berdampak pada masa studi karena mesti harus menunggu kan. Kalau yang studi harus terbit itu bisa kalau sekarang itu bisa sampai 6 bulan gitu ya, lebih malah. Ya, apalagi kalau untuk yang jurnal internasional yang sampai accepted yang betul-betul bagus. Nah, jadi atas dasar itu maka secara prakteknya
syarat ini itu nanti kita akan lakukan untuk wisuda saja ya. Kalau untuk wisuda ini akan berlaku ya, tapi kalau untuk ujian akhir ini barangkali masih bisa diberi toleransi ya untuk tidak diterapkan jika memang tidak bisa terpenuhi. Kemudian diseminasi hasil penelitian disertasi ini untuk yang dokter sekarang itu wajib dilakukan sebelum ujian tertutup ya, melalui seminar dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal. Nah, pemakalah pada seminar hanya dapat diakui apabila seperti ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu baca saja. Kemudian artikel ilmiah hanya dapat diakui apabila sudah diterbitkan pada jurnal internasional berreputasi. Nah, jadi kalau untuk dokter memang harus terbit dulu ya. Tidak bisa seperti yang untuk S2 tadi. Kemudian makalah yang dipresentasikan pada seminar dan artikel yang dipublikasi pada jurnal merupakan bagian dari hasil penelitian doktor ya. Ya, jadi artinya itu bagian dari apa yang dikerjakan gitu ya selama studinya. Terus untuk ujian akhir ya, atau sidang untuk yang program S2 itu mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir ya apabila memenuhi syarat-syarat berikut ya. Ya nanti ini mungkin akan tahun kedua atau 1,5 tahun lagi gitu ya. Ini barangkali bisa dipersiapkan dari sekarang, terutama ini ya memiliki skor TOEFL ini. Kebanyakan mahasiswa terkendala di sini ya. Jadi barangkali sudah bisa dipersiapkan bagi yang mungkin sekarang masih belum terpenuhi gitu ya. Dan satu lagi yang penting adalah mahasiswa ini nyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B+. Ya. Jadi kalau kurang dari itu maka itu tidak lulus ya dan harus ulang lagi. Nah itu untuk mahasiswa S2. Nah sekarang untuk doktor, ujian akhirnya itu mencakup ujian tertutup dan ujian terbuka. Ya, jadi ada 2. Kalau ujian tertutup, ya itu syarat-syaratnya harus seperti ini, ya. Dan ini termasuk juga yang TOEFL, dimohon juga untuk dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua yang sekarang sedang S3. Dan sama juga dengan S2, dia akan lulus ujian akhir apabila memperoleh nilai B+. Ya. Terus khusus untuk ujian terbuka pada program doktor, mereka atau mahasiswa S3 ini dapat menempuh ujian terbuka apabila telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup ya jelas. Dan nilainya adalah minimal B+, ya sama juga dengan ujian tutup yang sebelumnya. Tapi ya ada juga ya bisa juga kita bisa memberikan pilihan juga ya. Jadi kalau mahasiswanya telah lulus pada ujian tertutup, itu dapat memilih ya, mau ikut atau mau pakai ujian terbuka atau tidak. Gitu. Nah kalau tidak mau ikut ujian terbuka atau tidak ikut ujian terbuka, itu syaratnya adalah ini ya. Dia telah memiliki 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional yang berreputasi dan 1 tambahan jurnal ilmiah nasional terregistrasi atau jurnal ilmiah nasional yang terindeks. Jadi yang kedua ini bisa ini atau ini gitu ya. Alternatifnya bisa jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah nasional yang terindeks. Nah, masa studi program doktor itu dihitung sampai tanggal lulus ujian terbuka ya bagi yang mengadakan ujian terbuka atau sampai ujian tertutup gitu ya bagi yang tidak menempuh ujian terbuka. Terakhir untuk predikat kelulusan seperti ini kriterianya. Jadi kalau dengan pujian atau cum laude ya itu untuk yang S2 dan S3 apabila IPK-nya itu 3,76 sampai 4. Kalau untuk S2 maksimal 2 tahun ya. Untuk S3 maksimal 3 tahun. Kemudian sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 ya sampai dengan 3,75 dan memuaskan apabila dari 3 sampai 3,5. Baik, itu untuk yang ketentuan akademik ya. Kemudian untuk sistem perkuliahan ya karena sudah berjalan juga, barangkali sudah tahu juga gitu ya. Jadi perkuliahan kita masih daring berdasarkan panduan dari rektor ya nomor 13 tahun 2021 ini. Kemudian
aplikasi-aplikasi IT yang terkait ya, terutama ini untuk mahasiswa yang di luar UNAN ya, S1-nya atau S2-nya, mohon untuk bisa diperhatikan kelima aplikasi ini gitu ya. Masing-masing punya fungsi dan gunanya sendiri gitu ya. Jadi untuk portal akademik kami sudah tahu semua ya, kita untuk KRS, KHS di sana, transkrip nilai di sana. Kemudian untuk iLearn ya, platform pembelajaran online kita ya, ada 2 sebetulnya ya. Tapi yang baru ini barangkali masih belum semuanya terpakai gitu ya oleh dosen, karena yang ini masih baru sekali. Kemudian Sipena juga ya, nanti untuk mengurus PSS ya, aktif kembali itu dilakukan di Sipena. Kemudian MyFMIPA yang kita punya ya, nanti untuk bimbingan PA, kemudian berita acara kuliah gitu ya, konsultasi TA, pendaftaran wisuda dan seterusnya. Ya, saya pikir ini tidak asing lah ya, tidak terlalu sulit ya. Saya pikir untuk bisa familiar, apalagi untuk mahasiswa yang sudah S1 atau S2-nya atau di UNAN. Ya, ini yang tadi yang portal, kemudian ini yang iLearn versi 2. Nanti silakan dibaca saja ininya. Nanti saya share nanti PDF-nya ini. Nah, untuk yang versi 3 perlu diberitahu bahwa email SCI ya, email student ya, itu sampai sekarang memang belum selesai dibuat oleh LPTIK, jadi ditunggu saja dulu ya. Mohon bersabar ya, karena sudah lama juga, sebenarnya kan sudah seminggu ya. Saya masih komunikasi dengan LPTIK, jadi masih proses dalam pembuatan email S2-nya itu atau S3-nya gitu ya, sebagai student. Oke, saya pikir demikian Bapak Ibu dan saudara semuanya apa yang bisa disampaikan, terutama terkait dengan akademik ya. Kita berharap tidak ada atau tidak ada kendala lah ya, tidak ada permasalahan yang nanti akan muncul di tengah jalan ya, karena kita semua sudah paham bagaimana aturan akademik yang berlaku di S2 dan S3 di FMIPA ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Dari saya sekian ya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan akademik yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1. Dan untuk sesi tanya jawab nanti ada waktunya. Dia kalau ingin bertanya bisa di ruang chat ya, Bapak Ibu dan mahasiswa baru nanti ada di ruang chat atau nanti di desain ya. Oke, untuk cara selanjutnya itu penjelasan seputar fasilitas yang disampaikan oleh Wakil Dekan 2 Profesor di MSc. Kepada Bapak Wakil Dekan 2 dipersilakan. Pak Dekan 2 mungkin sedang WD2. bicara mungkin. WD2 sedang pengabdian masyarakat. Nanti aja mungkin Pak Sos. Lanjutnya ke Pak dulu ya. Mungkin ada kendala teknis. Untuk selanjutnya kita membahas itu seputar kemahasiswaan yang disampaikan oleh Wakil Dekan 3 oleh Bapak Dr. Denizon. Kepada Bapak Wakil Dekan 3 dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak WD1, Bapak-bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi S2 dan S3 di lingkungan FMIPA. Untuk bagian bidang kemahasiswaan dan alumni ini mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya barangkali bagi yang belum tahu ya, untuk ke bidang KWD3 atau bidang 3 di fakultas biasanya mengurus surat keterangan, misalkan mahasiswa pasca ingin minta surat keterangan aktif kuliah atau surat keterangan untuk memperoleh beasiswa dari instansi lain barangkali ya. Nah, biasanya berhubungannya dengan
ke bidang kemahasiswaan fakultas ya. Kemudian untuk lembaga kegiatan kemahasiswaan tadi sudah disampaikan oleh Pak WD1 bahwa kita sudah memulai ini langkah awal ya, membentuk apa namanya, ada perwakilan mahasiswa pasca per jurusan. Ini ada SK dekan kita keluarkan tidak salah akhir tahun kemarin. Ini berlaku setahun ya. Mungkin sudah ada yang lulus nih Pak WD1 ya, mahasiswa ini. Sudah Pak. Ya, Kayaknya harus mau digantikan nih dengan yang sekarang nih nanti. Iya. Nah, tapi tujuan kami sebetulnya ini untuk memancing begitu ya, supaya ada kegiatan kemahasiswaan pasca di jurusan itu bisa dilanjutkan. Itu harapan kami sebagai wakil dekan 3 adalah adanya kegiatan-kegiatan dari mahasiswa pasca sarjana ini. Kalau tidak salah di biologi sudah ada himpunannya ya, himpunan mahasiswa pasca biologi. Tapi jurusan lain saya rasa belum ada. Nah, silakan saja kalau mau dibentuk nanti mahasiswa jurusan lain ya, khusus untuk mahasiswa pasca. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tadi sudah sampaikan oleh Pak Dekan, webinar ya. Nah, mungkin dalam untuk mahasiswa baru ini bisa ada ide atau kreasinya yang inovatif selain webinar bisa dikembangkan nanti di dalam jadi mulai dari mungkin ini di bawah apa jadinya Pak WD1 ya, kita prodi barangkali ya, kita minta juga ikut mengembangkan kegiatan kemahasiswaan pasca ini. Nah, mudah-mudahan tahun ke depan lebih banyak lagi kegiatan dari mahasiswa pasca. Mungkin itu saja dari saya Pak WD1 karena waktu juga ada 10 ini. Terima kasih. Kalau ada nanti tanya jawab kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari Bapak Wakil Dekan 3 ya seputar kemahasiswaan. Untuk selanjutnya untuk bidang 2 kan Pak? Pak WD2 sudah bisa Pak? Emang beliau juga ini membuka acara juga di pengabdian Pak Sos. Iya, langsung sesi tanya jawab ya Pak? Ya, langsung Sepertinya aja masih Pak. acara ya. Nggak apa-apa tanya jawab langsung. Ya. Pak, untuk acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Untuk kepada Bapak Ibu dan mahasiswa baru, silahkan 3 orang penanya untuk sesi pertama ini. Dipakai desain ya, jadi 3 orang dulu ya. Atau yang di kolom chat boleh juga. Pak. Izin tanya ya Pak ya. Saya Pak Ramadhanis Pak. Amaradis. Ramadhanis Pak. Ada jurusan mana Pak? Kimia Pak. S3 Kimia Pak. Oh, S3 Kimia ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Saya sekaligus Pak ini komentar, usulan dan pertanyaan. Saya rangkum langsung dari yang disampaikan Pak Dekan, Pak WD1 dan Pak WD3 tadi. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, secara konsep ya, itu sudah ada nampaknya visi yang ada perubahan visi lah ya dari pasca kita ini, dan banyak hal yang disampaikan tentang aktivitas ya, perbaikan komunikasi dan fasilitas serta kolaborasi ya. Kalau saya simpulkan ini sudah ada nampaknya semacam transformasi ya, human transformation. Baik itu yang tentu objeknya nanti subjeknya adalah mahasiswa dan dosen kita ya. Ini sangat baik sekali, dan sebagai catatan di poin kolaborasi tadi, kita sangat mendukung ini sehingga nanti tercipta output yang lebih berkualitas dari lulusan pasca ini. Usulan saya untuk transformasi ini sudah terlihat ada human transformation. Bagaimana nanti bisa dilanjutkan dengan tool transformation, transformasi peralatan ya, sehingga nantinya dari transformasi
manusia dan alat ini, kita berharap nantinya tercipta poin ketiga atau legacy ya. Jadi baik kami mahasiswa nantinya, kalau takdirkan Tuhan nanti kami lulus, ada legacy yang bisa kami tinggalkan untuk jurusan dan adik-adik mahasiswa nantinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak, interupsi Pak Dekan. ya Pak. Wajahnya dikeluarkan Pak, videonya Pak. Oh, sorry, Nggak tahu Pak. kami. Ya, Maaf, nggak kenal Pak. kami Pak. Ingin kenalan. Pak, wajahnya tolong videonya Pak. Maaf Iya. Pak, maaf Pak ya. Nah, ini Pak, Ramadanis Pak. iya, iya. Ini orang Ini baru Pak stok wajahnya. lama nih Pak. Udah tua Pak. Iya, makasih Pak. Ya Pak Rizal ya. Ya, Saya lanjutkan Pak Rizal. Untuk poin kolaborasi, ada nanti yang mau saya tanyakan. Memang saya sangat mendukung sekali yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Era sekarang kolaborasi itu sangat penting sekali. Baik itu internal collaboration maupun nanti external collaboration ya. Saya ingin bertanya untuk poin ini, mulai dari apa? Core dari kolaborasi itu nantinya untuk kami mahasiswa ini tentu dengan mahasiswa dengan komisi pembimbing. Itu core-nya ya, inti kolaborasi ya. Nah, untuk pemilihan komisi pembimbing, apakah bisa kami ini Pak memilih, mengusulkan lah ya, mengusulkan komisi pembimbing itu dari berbagai multi istilahnya nih, multidisiplin. Maksudnya begini, saya misalnya mengambil bidang konsentrasinya kimia anorganik. Apakah bisa nantinya komisi pembimbing saya itu ada dari kimia fisik, atau mungkin dari biokimia, atau dari teknik, itu mungkin barangkali Pak. Nah, itu pertanyaan saya yang Pak? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini berhubung dengan saya sendiri. Saya ini kan bekerja di pabrik Pak. Nanti penelitian saya akan banyak di pabrik. Nah, apakah ada regulasi khusus untuk para mahasiswa yang penelitiannya di institusi tempat dia bekerja? Nah, jadi supaya nanti jangan ada terjadi kredit Pak ya. Itu barangkali dua pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak? Jawab boleh. Pengen ya Pak. Ya, dia jawab aja dulu biar nanti tidak lupa. Ya Pak, Pak Dekan. Silakan Pak. Mungkin saya menjawab, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Wede. Terkait dengan terima kasih Pak Ramadanis atas supportnya, dan mudah-mudahan nanti studinya bisa lancar di Kimia FMIPA UNAN. Terkait dengan pembimbing, kita secara prinsip sangat terbuka sekarang ya. Dan itu sudah berjalan lama. Kita juga biasa di pembimbing, terutama mungkin detail nanti Ibu Ketua Prodi juga menggambarkan. Bahkan di luar UNAN pun boleh jadi pembimbing. Tapi tetap pembimbing utamanya berasal dari prodi yang bersangkutan. Prodi yang lainnya boleh untuk pembimbing lainnya boleh di luar. Dalam rangka penguatan dan memaksimalkan riset dan studinya. Jadi itu sudah berjalan. Kita juga ada pembimbing dari ITB, dari yang dekat dari Bung Hatta umpamanya, atau dari teknik, dari berbagai, dari pertanian juga seperti itu. Jadi secara prinsip kita terbuka, dan selama core-nya masuk, dan tentu hasil didiskusikan dengan pembimbing utama. Itu prinsipnya dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan risetnya. Sekarang riset malah apalagi dengan untuk S1 saja sudah diizinkan, itu kampus merdeka namanya. Orang boleh riset di luar kampusnya dan boleh bekerja di tempat lain untuk memenuhi apakah itu kemerdekaan riset ataupun kemerdekaan belajar. S2, S3 sudah jauh memulai itu dan membuka itu sebenarnya. Banyak seperti di biologi ada yang risetnya di tempatnya, dari Bengkulu dia, dari Aceh, tetap di riset di tempatnya. Tetapi tetap sekali lagi komunikasi di report-reportnya harus masuk.
didetailkan oleh ketua-ketua prodi bagaimana cara melaporkannya per semester. Karena penilaian-penilaiannya akan terukur nantinya. Nah, jadi silakan nanti risetnya di tempat masing-masing selama dikonsultasikan dan reportnya jelas, laporannya jelas. Dan itu tentu detailnya nanti disampaikan oleh prodi. Secara prinsip buat kita, makin terpakai kita di industri, makin bisa kita menyelesaikan permasalahan industri, itu juga bagian dari kampus Merdeka itu sendiri. Menyambung kampus dengan industri itu suatu keharusan sekarang. Nah, jadi bagaimanapun ini selama itu mungkin dan bisa dilakukan untuk publikasi untuk S3, tentu sangat memungkinkan sekali dan sangat didukung sekali program-program seperti itu. Itu barangkali jawaban saya. Jadi sekali lagi terima kasih tuh Pak Haris, dan tadi menarik juga kalau bisa exchange sampai toolnya ya, peralatan-peralatan bisa kita kolaborasikan dan bisa fasilitas lain. Makanya perjanjian kerjasama kita buka seluasnya untuk bisa membangun kolaborasi tadi. Terima kasih, itu mungkin dari saya Pak Sos. Ya Pak, terima kasih Pak Dekan yang telah menyampaikan jawabannya. Kemudian kalau ada yang ingin menambahkan Pak WD1. Udah cukup rasanya dari Pak Dekan. Nanti mungkin teknisnya barangkali di prodi S3 Kimia nanti barangkali ya Pak Dekan. Ya betul. Lebih dibahas lebih detail. Terima kasih Pak Ramadanis. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang apa tadi rasanya enggak raise hand? Saya Pak, tapi udah terjawab pertanyaannya tadi. Oh sama pertanyaannya ya? Ya sama Pak. Oke. Yang dari jurusan lain, misalnya dari biologi, matematik, yang dari fisika, ingin bertanya, silakan. Ya Pak. Ya, sebutkan dari jurusan, videonya tolong diaktifkan Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya. Ini perkenalan saya Ari Firmansyah Pak. Kebetulan lagi di jalan ini. Izin saya jadi jurusan fisika. Terkait dengan kerjasama dengan pihak luar, kita melakukan riset terkait dengan apa yang kita akan melakukan penelitian itu dengan melibatkan instansi lain, misalkan kayak badan atau lembaga lain bisa Pak? Halo Pak? Ya boleh. Nah, seperti misalkan kayak lanjut. badan meteorologi atau badan fasilitas kesehatan gitu Pak. Dengan kita melibatkan mereka karena salah satu peralatan mungkin mereka ada yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian gitu Pak. Jadi kerjasama dalam bidang pemanfaatan alat ataupun pemanfaatan tenaga yang bisa kita kolaborasikan terkait dengan data yang kita ambil gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Ari Firmansyah dari jurusan fisika, itu tentang penelitian dari instansi lain. Gimana pesannya Bapak Dekan ya Pak? Biar saya rasa dulu. Jadi secara prinsip sangat didukung Pak. Jadi sekali lagi keberadaan kampus itu sebenarnya harus memecahkan permasalahan, ya. Itu prinsip kita itu. Memecahkan permasalahan di lingkungan kita, di industri, di tempat mana. Maka kita sangat bersyukur sekali orang sains ya. Kita orang yang biasa beriset, riset kita itu dibutuhkan sebenarnya di dunia-dunia, baik itu lembaga-lembaga ataupun badan-badan lain. Jadi silakan nanti didiskusikan dengan Kaprodi, layaknya itu sebuah riset gitu. Itu aja mungkin yang jadi
hal yang perlu didiskusikan. Tapi secara prinsip kita mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang memecahkan permasalahan baik itu lembaga-lembaga ataupun industri. Makanya ada istilah kampus itu harus mendekatkan diri dengan DUDI dan masyarakat, ya, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat. Itu yang harus kita pecahkan permasalahannya. Jadi keberadaan kita itu bahkan dinilai itu kita punya kontribusi enggak untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi-kondisi di lingkungan baik itu lembaga dan badan institusi lainnya. Jadi secara prinsip boleh Pak, nanti tapi didiskusikan nanti dengan ketua prodi kelayakan atau pembimbingnya nanti layak itu sebuah dan kalau memang dibutuhkan kerjasama supaya data bisa diambil, kita siap membantunya. Data di sana agak susah kalau tidak ada kerjasama Pak, ya kita bantu nanti. Perlu apa suratnya kita bantu untuk bisa kita buatkan suratnya supaya kita bisa menjadikan itu sumber data kita, sumber data primer atau seterusnya, sehingga kita bisa melaksanakan riset dan penelitian serta publikasi dengan baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Semoga dapat membantu dari jawaban dari Pak Dekan tadi. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya silakan Bapak Ibu. Terus, Ya, kalau Pak. Bapak Ibu nanti yang belum Bapak Ibu malu-malu dia. Malu dia Pak. Ya. Ada yang fast track juga Pak Sos. Mahasiswa pasca aja. Ya, ya mahasiswa fast track mana? Silakan Pak Ibunya bertanya. nanti. Ada belum jadi bapak, ada belum jadi ibu kan? Iya, iya. Yang dari fast track mahasiswanya silakan ada yang mau ditanyakan? Boleh juga tanya di kolom chat kalau mau dengan suara. Mungkin pesan sponsor dulu Pak Sos. Iya, Mohon iya, Pak. daftar hadirnya diisi Bapak Ibu dan mahasiswa. Ya, ada semua. daftar isinya Dari tolong Bapak Ibu diisi ya. di linknya di share di chat. Ya. Kemudian file yang tadi sudah saya share juga. Ya, Presentasi dan peraturan akademik yang pasca sudah ada di share di chat. yang di link itu Pak ya. Ya, ini yang daftar hadir. Ya, silakan Bapak Ibu di kolom chat sudah di share di linknya mengisi daftar hadir. Ada lagi Bapak Ibu yang saudara ini. Halo, ini dari mana? Kimia ya? Kimia Pak. Kimia, silakan Bu. Ya, perkenalkan saya Desmita dari S2 Kimia. Gini Pak, saya mau bertanya terkait pembiayaan di semester ganjil 2001 ini, apakah memang pembiayaannya hanya di pendaftaran biaya daftar ulang saja atau ada biaya lainnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita sekarang masih daring kuliahnya dan posisi saya juga tidak berada di Kota Padang. Jadi apakah misalnya terkait biasanya kalau kita ke kampus itu kan biasa langsung ke dekanan atau ke mana gitu ya Pak ya? Apa ada kontak person yang bisa kita diperkenalkan di Zoom ini atau siapa gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih dari Kimia ya, menanyakan seputar pembayaran uang kuliahnya dan informasi. Kalau informasi tentang kontak person ada di web FMIPA, yang berhubungan dengan akademik ada juga, yang berhubungan dengan umum dan keuangan ada juga. Tadi web FMIPA ada kontak person. Kalau bertanyakan seputar akademik dan sebagainya. Atau yang Bapak dari satu bisa nambahkan. Nggak apa-apa juga, kita share juga Pak nomor WA-nya barangkali ya di chat.
Oh iya ya. Ini kan Pak Sos juga nih untuk akademik kan. Nah, Iya Pak. ya. Kemudian kalau untuk ini Pak WD2 belum bisa ini ya, belum bisa bergabung ya. Kayaknya belum. Monitor Pak WD2. Mungkin Halo lebih Pak afdal WD2. menjelaskan Pak WD2 kan yang tadi yang ya belum ya. Oh, kayaknya lagi masih Ya nunggu udah, Pak. mungkin saya coba aja bantu. Jadi untuk yang biaya tidak ada, selain yang itu aja Bu Bu Desmita. Nah, kan sudah terdaftar kan? Sudah terdaftar berarti udah nggak ada lagi tuh yang ditagih ya. Nah, jadi kalau mau juga nggak apa-apa diberi. Tapi itu aja ya. Kan kemarin sudah bayar, alhamdulillah itu sudah selesai Bu Desmita. Terima kasih. Pak ada tambah lagi pertanyaan Pak? Atau Cukup mungkin enggak? itu Pak WD2 sudah muncul Pak. Sudah. Silakan WD2 nih juga bisa. Mana Pak dia maaf ini terlambat WD2 ini, Pak. Pak Dekan, Pak WD dan Ketua Jurusan dan Kaprodi dan karya siswa baru ya, Pasca Sarjana MIPA yang kami hormati. Jadi tadi pertanyaannya mungkin kalau kontak person nanti berikan aja Pak Sos. WD2 juga bisa nanti. Oh iya Pak. Pokoknya semuanya bisa lah kita jadikan Iya. ini. Terutama ini Pak Sos nih kalau masalah akademik dan kadang-kadang masalah SPP ini juga arahannya ke Pak Sos juga nanti. Ya. Iya Pak. Nanti di share Pak kontak personnya. Ini karena Halo ya Pak. acara itu Pak, acara apa namanya tadi kalau nggak salah Pak Dekan pernah nyebut juga ini implementasi keilmuan ya. Nah, jadi kalau ilmu-ilmu kita itu yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, itu sangat didukung gitu ya. Nah, dan ini kebetulan kita mengadakan pengabdian masyarakat dalam rangka implementasi keilmuan itu, khususnya terkait dengan biologi ini, ya, tapi sebetulnya kan FIPA itu. Kebetulan apa namanya Ibu Dr. Risti Rahayu ya, dengan yang alhamdulillah sekarang ini yang cukup banyak Pak, hampir mendekati 100 orang, tapi tetap dalam apa namanya istilahnya standar COVID lah 19 acara ini. Baik, itu aja sementara dulu. Kalau ada nanti yang lain bisa dilanjutkan. Oh ya Pak. Makasih Pak Ya. atas penyampaian dari Pak WD2 ya. Ya. Kenapa kalau ada yang bertanya itu kita buka berapa lagi Pak? 2 lagi. Masih ada satu lagi Pak. Jam berapa Pak? Jam 10:30. Jam 11 kita mulai di jurusan. Iya. Jadi masih ada Satu lagi Pak ya. Nah, bisa lah. Bagi saudara mahasiswa baru nih bertanya, dibuka satu orang lagi penanya. Disilakan. Sepertinya nggak ada ya. Sos, mengenai apa kita tadi Pak? Mengenai fasilitas saya kira sudah disampaikan tadi ya. Belum Pak, tapi belum apa? lagi Bapak belum menyampaikan lagi Pak dari tadi Pak. Pak John sudah, Pak John. Pak John sudah. Pak John sudah. Tinggal Pak WD2 aja lagi belum. Sedikit boleh Pak WD. Oh, boleh. Ya sangat boleh Pak. Menit, Pak. Ini maaf ini sudah membawa apa namanya ini pakai HP aja Pak. Jadi saya kira begini, artinya bagi mahasiswa Pasca Sarjana ya, mengenai fasilitas itu di Universitas Andalas, mulai dari gedung-gedung perkuliahan, kemudian sarana dan prasarana olahraga, kantor ya. Tapi saya kira yang sangat penting itu nanti adalah laboratorium dari masing-masing jurusan begitu. Jadi untuk itu nantinya ini masing-masing jurusan akan lebih detail nanti menyampaikan
mengenai laboratorium. Dan kemudian kita di bagian umum ini nanti memang akan memfasilitasi nanti bagaimana para karya siswa kita dalam mengurus surat menyurat ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Kalau misalnya ada juga mahasiswa S2, S3 yang ingin berolahraga, kita mempunyai fasilitas yang cukup lengkap ya. Cuma memang kolam renang belum ada begitu. Jadi kalau lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, ya basket, ya atau mau apa namanya running ya, lari sekeliling kampus itu orang luar aja banyak datang ke kampus kita. Dan kalau labor saya kira ini ya memang tadi itu ada 15 labor ya, dan kemudian di biologi aja itu ya nak. Nah, ada satu lagi mungkin labor yang tidak yang sangat penting di bagi biologi itu labor alam. Jadi hutan pendidikan penelitian biologi itu merupakan labor yang sebetulnya yang sangat luas bersambung dengan Bukit Barisan yang bisa menjadi labor. Mengenai labor-labor yang lain itu nanti secara detail disampaikan oleh Kajur atau Kaprodi. Dan kebetulan ini saya dari jurusan biologi. Berkenalan ini dengan bapak-bapak ataupun ibu-ibu karya siswa ya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi yang baik ya dengan kita semua, Bapak Ibu yakin kami dapat melaksanakan kegiatan proses belajar dengan baik dan sehingga sukses nantinya menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Mungkin itu aja mengenai yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih atas memberi waktu sedikit ini Pak WD1. Tadi sudah mewakili Pak Dekan, tadi sudah dibuka Pak Dekan melaporkan. Alhamdulillah acara sudah berjalan juga di sini. Demikian saja kami kembalikan ke Bapak WD1 kan Pak WD1 atau Pak ya itu saja. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 2. Untuk acara selanjutnya itu apa namanya foto bersama Pak. Ya foto dulu Boleh? Pak. Kemarin Foto kita dulu, lupa, Pak. kemarin sekarang nggak boleh lupa lagi nih foto bersama dulu. Iya. Mohon Silakan bisa dihidupkan ini. diaktifkan videonya ya Pak ya. Ya Pak. Oh, ya. Cici monitor. Yang zoom yang fotonya Pak. Halo Cici. Cici, halo. Kameramen kita. Yang mahasiswa belum. Baik, Bapak Ibu silakan hidupkan kameranya. Dalam hitungan ketiga bakalan diambil fotonya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Layar kedua Ci. Nah, Pak. satu aja. Tiga layar Ci ya. Ya Pak, bentar Pak. Layar kedua, banyak yang nggak hidup nih. Yang silakan hidupin kameranya. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga. Oke Pak. Nah. Udah Ci? Sudah Pak. Sudah. Terima kasih Ci. Sebelum kita ke pembagikan ROM Pak ya, background Pak ya, para jurusan Pak ya. Ya kita minta penutup dulu dari Pak Dekan, Pak Sos. Nanti kan selesai di jurusan selesai gitu kan ya, tidak ada lagi kita. Ya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, kita penutupan dari Bapak Dekan. Silakan Bapak Dekan, silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa, alhamdulillah pada pagi ini telah bisa kita lakukan pertemuan dalam rangka
selamat datang dan penyamaan persepsi serta pengenalan lebih dalam tentang fakultas dan MIPA dan seluruh orang-orang yang terlibat di sananya, serta yang tak kalah penting tadi saya mau menekankan tentang peraturan akademik dan kalender. Tolong dibaca tadi, ya amati itu ya. Jangan terlewat. Kalau terlewat nanti kita masa studi dihitung membayar juga. Nah, kalau terlewat tanggal mendaftar, kalau ada waktu untuk mengurus BSS umpamanya, urus itu. Kalau memang ingin berhenti sementara. Nah, jadi jangan sampai kelewat kalender itu, dan itu informasi ada di web FMIPA. Kalau ragu-ragu tanya ke ketua prodi, ketua jurusan, dan dekanat. Kita siap untuk membantu dan memfasilitasi, serta sekali lagi kuncinya kita mari berkomunikasi dengan baik, informasikan semuanya, baik dari kami dan itu juga dari para mahasiswa. Kita ingin mulai angkatan ini tidak ada lagi yang DO, tidak ada lagi yang tidak selesai studinya, dan kalau bisa tentu bisa menghasilkan luaran-luaran yang optimal, publikasi-publikasi yang terbaik, serta ujung-ujungnya tentu kita berharapkan dapat pekerjaan dan membantu pekerjaan yang dilakukan sehingga bisa berprestasi juga dengan kinerja yang terbaik. Itu barangkali untuk detail nanti tentang perjalanan akademik dan administrasi lainnya di jurusan, silakan setelah ini kita masuk ke jurusan. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas bersama keluarga besar FMIPA Universitas Andalas. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pertemuan dengan mahasiswa baru pasca sarjana FMIPA Universitas Andalas pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Saya Sosmiadi selaku pembawa acara, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kejurusannya gimana? Sudah ada infonya, Pak PD1? Ya, kalau yang matematik dan fisika bisa langsung gabung dengan Zoom jurusan masing-masing ya, Bu Kajur dan Pak Kajur. Atau Zoom-nya sudah dikirim, Pak. Ya, kalau yang untuk kimia dan biologi kita break room di sini. Bentar. Ya, ada break room kimia nih. Ci, Ada break room. bisa disetting, Ci? Break room. Sudah bisa diambil langsung, Pak. Oh ya, oke. Oke. Nah, silakan. Silakan yang kimia masuk ke biologi kimia di sini ya, tapi kalau yang matematik dan fisika Zoom sendiri. Biologi silakan masuk. Saya boleh masuk, Pak In? Boleh, Pak. Boleh. Kamu masuknya, Pak? Itulah ke biologi. Yang penting ke kimia, ke biologi masuk, Pak. Salah kamar kayaknya. Iya, salah kamar kok. Abunai kok, Abunai. Oke, saya pamit dulu Pak Depan masuk biologi ya. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak John. Ya, betul. Saya izin Pak, jurusan fisika. Assalamualaikum. Salam. Yang fisika dan matematik sudah tahu ya, link Zoom-nya di WA group masing-masing barangkali sudah diumumkan ya. Assalamualaikum Pak Mahdifan, izin bertanya. Ya, Bu Mi. Ya, kalau saya pakai HP bagaimana caranya, Pak? Ada di situ, Bu. Ada notifikasinya kan? Coba dipandu, Ci. Yang pakai HP, Ci. Kalau di HP ada kotak 4 itu, Bu. Di more ini ya. Kotak Di atas atau di bawah? Saya pilih itu. Kotak 4, Bu. Nah, ya. Pilih yang kimia, Bu. Pilih kimia, baik. Nah, ya. Oke, Bu. Join, Bu. Join ya. Ini yang fisika, Anna, Haris, Bresia, sudah tahu ya link Zoom-nya fisika? Masih menunggu link Zoom, Pak. Masih nunggu ya, oke. Ya, Pak. Ini kajiannya masih di sini, Pak Abdul nih. Ya.
Yang matematik sudah keluar semua ya? Oke. Silakan yang dari biologi kimia bisa langsung join ke ruangannya masing-masing. Langsung join, Pak. Naura Mutia ini dari mana nih? Pak, nggak ada break room-nya, Pak. Ya. Halo monitor Naura. Apa jurusannya nih? Naura jurusan biologi, Pak. Silakan pilih ya, join biologi ya. Baik, Pak. Apalagi nih yang masih di sini? Nur Halimah, Klalita ya. Sudah dapat ininya? Break room-nya? Nur Halimah, Klalita, Rifta. Ini Pak Adi Bejo, monitor Pak Adi. Bagi yang biologi silakan pindah ke room biologi ya Bapak Ibu. Apa ada kendala kah? Ya, halo monitor. Ini Rifta, Ralita, kemudian Nur Halimah. Jadi bicara Pak. Ya Pak Kajur. Ini untuk fisika lagi dipersiapkan, ada kendala tadi. Oh ya, sudah oke Pak. Oke. Ya silakan Pak. Lihat dulu ya Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Berarti yang fisika sudah bisa ya, Anda dan Haris ya. Oke Pak. Rizia juga ya. Ya, izin Pak ya. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini masih ada nih. Biologi dan kimia nih. Halo Pak Adi. Klalita. Monitor ada? Nur Halimah. Yang sudah masuk silakan join langsung ya Pak. Ini yang kimia yang biologi yang tinggal join aja lagi Pak. Iya makanya. Halo. Yang fisika silakan. Fisika juga masih ada nih. Haris dan Recia. Ya. Sudah dapatkah link Zoom-nya di fisika di grup WA-nya? Ya, tinggal fisika nih. Haris dan Recia. Monitor. Tinggal Haris lagi. Ambo 2 Zoom sih. Soalnya yang laptop Cik lain enggak apa punya ada kamera ada. Kamera ya Pak. Jadi kalau yang apa kan hostnya kan yang di kamera laptop yang Cik lain. Yang enggak di kamera nak Pak. Ya, berarti Ambo ada kalau ada. Kalau yang jangan yang hostnya yang kedua Pak. Enggak. Nggak ada Pak. Oke ya. Ini tinggal siapa nih? Haris ya? Haris. Halo, Haris. Masih mengikuti?
Sudah dapat link Zoom-nya di grup WA Fisika, Haris? Villa Krishna Bonata ini dari jurusan mana ya? Nah, ada yang baru nih ya, Vela. Baru masuk. Vela Krishna. Jurusan apa? Yang biologi Adi ini langsung masuk aja ke roomnya. Dia ada 2 kayaknya sih. Ada 2 ininya. Oh, akunnya tadi 4. Oh, Mungkin satu lagi udah gabung dia. Adi Bejo. Kayaknya udah deh. Ya, ambil keluar ya. Jadi, Oke, Pak. Bos, mau dia salah ya. Jadi, Pak. Ya, kasih Ci. Ya, Pak. Tadi apa tadi udah enggak absen tadi udah ya. Absen tadi udah. Oh, masih ada lagi nih. Cici aja monitor ya. Oke, Pak. Ya, makasih. Yang hostnya jangan lupa. Ya, enggak. Si, Pak. Kau rekamannya dimatikan saja, Ci? Rekamannya matikan aja, Pak.